ya, di gambar yang kiri itu ada sensor pedal gas, kemudian di sana ada kontrol ini, terus ada power elektronik atau inverter, orang bilang. Nah, pada prinsipnya nanti yang keluar ke motor itu bentuk sinyalnya seperti ini, Bu Bapak. Sinus 3 pasang. Makanya kenapa di sana ada 3 kabel yang dinamakan U, V, dan B. Atau kalau orang listrik itu ada ketemu juga RST, ya, UVB atau RST. Ini dari 3 lilitan yang ada di motor, makanya dinamakan lilitan 3 pasang. Nah, ini kalau grafik dari daya yang ada di motor listrik. Kalau kita perhatikan dari utara pindah torsinya sudah bisa maksimal. Makanya untuk akselerasi untuk kendaraan listrik itu lebih terasa dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar. Beliau kemarin menyampaikan oleh Jakarta kalau kita belum pernah naik terus naik taksi yang listrik itu bisa gampang mabuk. Karena tahu-tahu digas ya itu bisa dengan buktikan sendiri besok Pak. Terutama kalau yang di Ioniq ya. Ioniq masuk di mode sport Pak, lebih terasa. Jadi akselerasinya lebih terasa. Saya pun pertama itu underestimate Pak. Pak pikir juga lemot kan itu. Begitu Ioniq datang kita coba, ternyata gila ini Pak. Enak. Akhirnya saya kepingin Pak, tapi guru kelakon, belum keturunan. Ya insya Allah, namanya keinginan insya Allah nanti bisa dicapai, dan keinginan itu jangan dengan 2. Ada namanya brain management Pak, yang akan membawa alam bawah sadar kita itu mencapai tujuan. Saya pernah diajari oleh seseorang yang beliau barusan ikut training brain management 3 hari bayar 16 juta. Cuma diajari apa? Tiap pagi baru diajari cuma teriak-teriak. Saya ingin punya mobil, saya ingin kaya, saya ingin punya mobil. Artinya apa? Kalau keinginan kuat, otomatis nanti alam bawah sadar kita itu akan mencapai. Saya pernah dimarahin gara-gara saya membuat sketsa gambar rumah. Terus begitu saya tanya ke temen, gampang hitungannya ketemu sekian lebih kurang. Yang nominalnya langsung dikat Pak, gambar tahu kalau itu tak benar. Saya cerita pada beliau, saya dimarahin. Salah Pak saya. Harusnya justru di gambar yang bagus, ditempel di tempat di mana Pak saya itu sering lihat. Maka secara otomatis kita akan terprogram untuk mencapai. Itu menurut beliau itu. Jadi namanya brain management. Saya punya teman sama-sama belajar di Eropa, dia kalau beli sesuatu Pak, rata-rata nggak jadi dibeli, ditinggal dikasih. Sampai akhirnya penasaran saya tanya, kenapa nggak jadi dibeli? Di tangannya itu ditato gambar mobil. Beliau punya target pulang dari Eropa bisa beli mobil. Makanya dia benar-benar menghemat. Saya nggak punya tato sama sekali Pak, nggak punya ring. Berangkat pulang juga nggak ada duit. Karena duit yang dapat di sana ya tak ini kono itu untuk kain ski, kain apa gitu. Ternyata caranya kayak gitu. Makanya itu namanya brand management. Begitu lihat gambar ini yang sudah dibawa ke kasir Pak nggak jadi dibeli. Itu salah satu. Ya. Saya akan coba jadi ingin punya, mudah-mudahan bisa keturunan. Kalau sih nabi ini, amin. Nah, motor 3 bas ciri khasnya itu Bapak pasti ada 3 lilitan di sana. Dan saya yakin jadinya di alternator itu sudah dapat teorinya, ada yang dirangkai segitiga, ada yang dirangkai bintang. Atau kalau orang lain bilangnya star delta, ada yang dirangkai star, star itu adalah bintang, ada yang dirangkai delta atau segitiga. Perbedaannya di mana itu Bapak? Karena di sana ada 3 lilitan, pasti ada 6 ujung kawat dari itu Bapak. Lilitan U misalnya, kawat pertama masuk sampai keluar kan berarti ada 2 ujung kawat. Lilitan B, lilitan B juga sama, ada 6 ujung kawat. Dari 6 ujung kawat yang keluar, terus kita sambungnya modelnya kayak apa? Mau di model begini atau begitu? Aku begini, engkau begitu. Sama saja. Nah, perbedaannya yang terjadi apa nanti Bapak? Kalau yang model delta itu mainnya lebih cenderung di tegangan rendah arus besar. Tapi kalau yang model star atau bintang mainnya di tegangan tinggi dengan arus lebih kecil.
Kenapa BB dikatakan seperti itu? Jadi kan bisa lihat, ini dipicunya tidak tiga-tiganya liritan ini Pak. Hanya 2 liritan bergantian. Contoh, kalau misalnya terminal U saya kasih positif, terminal V saya kasih negatif, maka 3 liritan yang ada di sini yang untuk model delta semua teraliri oleh arus. Liritan UV diparalel dengan liritan UB yang diseri dengan BV yang model delta. Artinya apa? Sama-sama saya beri tegangan katakanlah 100 volt ya, dengan yang model bintang, maka arus yang mengalir lebih besar yang delta karena dia ini terparalel di 2 rangkaian ini. Sedangkan yang bintang sama-sama terminal U dan V yang saya berikan arus, maka terminal W ini tidak dilewati alias nganggur, dan antara terminal U dan V terangkai seri gitu Pak. Ya kan? Contoh misalnya masing-masing ini 10 ohm Pak, ini tanya tahanannya. Ini juga 10 ohm. Kalau seandainya U dan V saya aliri 100 volt, ya, tahanan di masing-masing limitan ini 10 ohm, kira-kira arus yang mengalir berapa ampere? Yuk balik ke dasar listrik, kamu dasar hukum ohm, hukum daya. Kalau U dan V ini tahanan masing-masing limitan 10 ohm, saya aliri U dan V ini 100 volt, maka arus yang mengalir kira-kira berapa? Gak usah persis, tapi di perkiraan aja kita bisa tahu. Dibandingkan itu Bapak dengan yang model bintang, ini sama-sama 10 ohm. Kalau U dan V saya aliri 100 volt, maka berapa arus yang mengalir? Ketemu Pak Ferry yang model itu Pak, ketemu berapa? Yang delta pasti di bawah pasti di atas 10 ampere, ya kan? Yang delta pasti di atas 10 ampere, tapi yang bintang jauh lebih kecil daripada yang delta. Kita hitung yang gampang dulu, yang bintang itu Bapak. Ini 10 ohm, 10 ohm kalau dirangkai seri kan menjadi 20 ohm. 100 volt dibagi 20 ohm, ketemunya adalah 5 ampere. Ya kan di sini. Tapi kalau di sini itu Bapak, ini 10 ohm terparalel dengan 10 di seri 10, berarti 10 diparalel dengan 20. Ya kan? Ketemunya berapa? Arus total R total pasti di bawah 10 ohm. Ketemu sekitar 6, sekian, hampir 7 kan ini. Berarti 100 volt dibagi 7, maka arus yang mengalir lebih dari 10 ampere, jauh lebih besar daripada yang model bintang. Makanya kalau kita lihat di alternator kita, itu rata-rata rangkaiannya adalah bintang. Supaya apa? Cepat mampu menghasilkan tegangan yang lebih tinggi supaya mampu pecah. Kemudian di penggerak motor listrik yang dipakai di kendaraan listrik itu juga mayoritas hampir semua itu Pak, saya katakan dia dirangkai bintang. Jadi nanti kalau misalnya ada pengujinya tanya ada berapa model rangkai, ada 2, satunya adalah delta atau segitiga, satunya adalah bintang. Nah kalau delta ini nanti torsinya pasti lebih besar Pak. Oleh karena itu di pabrik ya, kalau menggunakan motor skala industri kayak itu bisa dirubah start, bisa dirubah bintang, start bintang motor, bisa dirubah start, bisa dirubah delta, sehingga ada controller yang istilahnya start delta di perusahaan itu. Jadi pada saat start karena butuh torsi yang besar, dia main delta. Begitu sudah running, dia berubah menjadi start. Itu ada relay yang berubah di kontrolernya, supaya apa? Supaya mesin tersebut mampu start awalnya itu kuat. Start delta. Ada juga yang supaya listriknya tidak gampang down, untuk jalan pertama pakai start. Ya.
Kalau orientasinya dari listrik supaya nggak dol. Karena apa? Kalau delta pasti powernya tinggi di awal. Tapi kalau kalau delta tadi powernya di awal tinggi, kalau standar kecil dulu dan sudah jalan baru delta. Itu ada. Jadi tergantung tujuannya yang mana dulu. Tapi itu di pabrik Pak. Kalau di kendaraan tidak ada. Ini sekedar kita tahu aja. Nah, oke. Ini kalau kita lihat dari gambar konstruksi dasar dari sebuah motor listrik Pak, ini hanya satu pasang full magnet di rotornya. Ini ada utara dan selatan. Kemudian yang di statornya itu ada 3 kutub magnet. 3 kutub magnet. Ini yang kita pakai hitungan awalnya itu Bapak. Makanya nanti kalau seandainya ini saya tambah jumlahnya kok jadi lebih lambat lagi, ya pertanyaannya Pak Agus, itu di sini. Contoh itu Bapak, kalau ini satu pasang saja utara dan selatan, sementara ini ada 3 kutub magnet, maka jika dalam kondisi posisi ini saya kasih hijau, ini saya kasih merah itu Bapak, kira-kira rotor saya ini berputar kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ini saya kasih hijau, area selatan, yang ini saya kasih merah, area utara. Maka rotor itu akan berputar ke kanan. Jadi kembali lagi prinsip kemagnetan. Jika dikasih hijau ketemu hijau, dia akan mendorong. Sementara di sini merah, hijau ketemu merah, dia akan tertarik. Sehingga motor itu akan berputar sampai posisi hijaunya ini lurus dengan sini Pak. Nah kalau dengan ini ada sudut ini ke sini, itu ketemunya 60 derajat. Makanya prinsip kerja motor dasarnya itu adalah model 6 step. Artinya apa? 6 kali bergerak kayak itu tadi berarti sudah 360 derajat. Ada 6 step gerakan. Itu nanti di lembar-lembar berikutnya ada. Jadi kuncinya gitu. Nah sekarang kalau seandainya ini Pak, saya tambahin bukan satu pasang, tapi 2 pasang, maka statornya itu juga saya tingkatkan menjadi 2 kali, ada 60. Jadi nanti kumparan dari U-nya itu ada 2, kumparan B-nya ada 2, W-nya juga ada 2. Sehingga pada saat bekerja satu step, bukan lagi 60 derajat, tapi cuma separuhnya, tinggal 30 derajat. Oleh karena itu, kalau misalnya kontroler saya bekerjanya 6 Hz Pak, 6 pulsa per detik, maka 1 detik dia berputar 1 putaran untuk konstruksi yang ini. Tetapi kalau saya tambah 1 pasang full lagi 6 Hz tadi, berarti 1 detik hanya setengah putaran. Kalau tadi 6 Hz, 1 detik itu 1 putaran, karena 6 step. Kalau jumlah fullnya ditambah 2 kali lipat, maka kalau dengan kontroler 6 Hz, dia 1 detik hanya berputar setengah putaran. Semakin banyak jumlah fullnya, jumlah putaran semakin sedikit dengan frekuensi kontrol yang sama. Tetapi torsinya dia lebih kuat. Makanya kalau jadikan beli motor yang skala industri itu ada 2 yang ada di pasaran, RPM 1400 atau RPM 2800 dengan daya yang sama Pak. Saya beli motor 2 kali misalnya, mau RPM berapa? 1400 apa 2800? Nah, tergantung kebutuhan saya, untuk RPM berapa mesin saya kan gitu Pak. Kalau misalnya sudah terlanjur beli yang 1400, tapi saya ingin yang saya gerakkan itu lebih tinggi, ya saya main puli aja. Kan gitu. Cuma bagaimana dengan torsinya? Kan gitu. Artinya apa itu Bapak? Daya tetap sama, RPM bisa dinaikkan, otomatis torsi pasti akan turun, ya kan? Kalau RPM diturunkan, torsinya juga akan naik, karena dayanya tetap. Jadi daya itu kan hubungannya antara torsi dan RPM Bapak. Terus ada faktor pembaginya berapa? 9 dan berapa itu saya lupa. Nah, jadi jelas faktor dua tadi. Kalau satu naik pasti satu turun. Ya mungkin naik dua-duanya dengan daya yang sama betul. Nah, ini. Jadi
Motor listrik dapat berputar karena interaksi antara medan magnet itu Bapak, yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan atau diinduksikan pada rotor. Makanya prinsipnya tarik menarik tolak menolak itu sudah. Nah, prinsipnya tarik menarik tolak menolak dibuat satu mekanisme supaya gerakannya jadi memutar. Kalau kita misalnya ketemu magnet dengan magnet, ya, model begini Pak, gerakannya kan translasi, ya kan? Tapi ini dibentuk kayak gitu sehingga gerakannya berputar. Orang tahunya motor itu ya bulat kayak gitu, padahal ada motor translasi. Jadi kan ya kereta cepat yang magnet, ya kereta magnet, ya ngambang dari relnya terus dijual lagi. Ya itu sebetulnya kayak motor Pak. Ibarat motor ini dibelah terus dibuat data. Nah, yang tadi berputar ini enggak maju saja. Prinsip itu saya pernah merancang sebuah senjata elektrik Pak. Tapi namun akhirnya tidak saya teruskan, takut sendiri. Nanti kalau berhasil terus juga bunuh orang kan saya juga itu dosa. Jadi tidak ada suara tahu-tahu yang di sana bolong ke gerilya. Dan peluknya sembarangan Pak. Yang penting besi yang bisa nempel ke magnet. Enggak perlu harus runti. Merotoli peloran aja dipakai bisa. Sistemnya kayak di motor. Kan cepat kemampuan magnet. Bayangkan kereta magnet itu berapa ton mampu diangkat oleh magnet dan mampu didorong dengan kecepatan yang ekstra tinggi. Ini nanti kalau ini kan mau bikin ya monggo, tapi dosanya ditanggung diri. Saya takutnya itu kayak Einstein Pak, menciptakan bom atom itu bukan untuk senjata sebetulnya. Tapi akhirnya dipakai senjata, stres juga. Oke, jadi interaksi antar medan magnet. Makanya di situ posisi kutub magnetnya juga selalu harus ada perubahan supaya bisa bergerak. Contoh gini, kalau di sini itu kutub selatan, ya kutub selatan dengan utara kan tarik menarik Pak. Kalau di sini ada kutub selatan posisinya seperti ini, maka magnet tersebut tidak akan tergeser ke kiri atau ke kanan. Karena sudah posisi di center kekuatan magnet tersebut Pak. Nah, jadi kalau magnet ini tidak dirubah seperti Pak Iki kemarin langsung ditancapkan ke baterai, dia gerak saja. Setelah lurus ini dia tidak bergerak lagi. Dan supaya mau bergerak, ganti yang ini kita buang magnetnya, ganti yang lain yang dipicu. Nah itu. Jadi memanfaatkan efek dorong-dorongan dan tarik-tarikan. Makanya menurut saya yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk kendaraan listrik komponen utama yang bisa kita buat paling gampang untuk eksperimen itu adalah motornya. Ya kan? Tinggal kita membuat kerengnya, memotong plat nanti disusun bentuk kayak gini, ya kan? Terus membuat kereng juga dari potongan plat bentuk kayak gini, diisi magnet atau disisipkan magnet di luarnya. Terus yang ini dibuat lilitan UVB. Terus dipicu dengan komutasi entah mekanik atau elektrik, motor tersebut pasti akan berputar. Dan terlalu sulit Pak. Simpel. Jadi saya nemu mainan punyanya teman-teman ini. Nah ini kan ada motor. Jadi miniaturnya motor, cuma dia komutasinya menggunakan sikap. Ya. Jadi ada plat, ada sikapnya. Nah, ini ada baterai. Coba Pak, langsung ditangkap di sini. Nanti bisa tersat. Kira-kira betul nggak? Langsung. Mas kesetrum. Setrum Pak. Belakang suruh mengganti Pak Ayah. Gitu. Iya dari tadi. Pokoknya enggak waktu jadi. Iya dari tadi Kak. Nah, betul nggak? Hari betul. Nah, kenapa bisa betul? Karena ada komutasi mekanis. Monggo langsung. Iya. Itu kenapa kok selalu 3 pas?
atau 3 pas? Apakah tidak bisa 1 pas atau 2 fase? Bedanya antara dikatakan itu 3 fase, 2 fase sama 1 pas. Oke, terima kasih. Baik. Kalau seandainya ini dibuat 1 pas, Pak, yang model kayak gini, ya Pak. Katakanlah kita cuma ada 1 linitan, berarti tidak 3 linitan, kan gitu Pak. Nah, begitu saya picu yang tadinya dia offset, akhirnya bergerak ke sini. Tapi untuk menggerakkan kembali selanjutnya misalnya atau balik kan jadi kesulitan. Contoh, ini kan selatan utara, ketemu kayak gini, terus saya balik. Ini saya jadikan utara, ini utara. Ada gaya tolak menolak Pak. Tapi antara kiri dan kanan kan tolak menolaknya sama kuat. Sehingga nanti kalau misalnya dia terobses sedikit saja, bisa saja dia tertolak ke kiri atau tertolak ke kanan. Itu 1. Kedua, dari sisi daya, ibarat kita ngangkat meja tadi, 1 orang dengan 3 orang, pasti dayanya akan lebih kuat yang 3 orang. Nah, benar bisa Pak saya itu, 3-3 ini saya hubungkan semua. Oke, kalau 3-3-nya saya hubungkan semua, ya contoh untuk 1 pas ya, maka saya harus memicu apa dengan apa. Contoh, kalau di sini kebutuhan sebetulnya adalah selatan, di sini utara, ya kan? Bisa saja saya balik lilitannya, arah lilitan. Kalau arah lilitan dibalik, kutub aknya juga terbalik kan gitu. Nah, cuma kalau misalnya di sini dapatnya selatan, di sini selatan, di sini utara, maka di posisi itu ada kerugian. Kerugiannya di mana? Yang di sini gandoli Pak. Di sini sempat gandoli. Di sini betul mendorong ke sini, ini menarik, tapi di sini akan gandoli. Itu salah satu kerugiannya, sehingga efisiensinya lebih kecil. Itu alasannya kenapa kok akhirnya dibuat 3 pas. Kalau pakai 2 pas apakah bisa? Bisa juga. Tetapi kembali lagi larinya ke efisiensi. Oleh karena itu, tadi saya berikan gambaran secara dimensi. Dan dengan beli motor yang 1 pas dan 3 pas yang berskala industri dengan daya yang sama, pasti dimensi dan beratnya lebih gede yang 1 pas. Karena secara efisiensi tadi kalah. Nah, sudut 120 ya, itu sudut ideal, makanya mohon maaf, ada mesin 3 silinder Pak, pakai sudut 120 Pak. Itu kalau mohon maaf, kalau masyarakat umum bilangnya gak enak kalau mesin 3 silinder itu, enak yang 4 silinder kan gitu Pak. Nah, tetapi dari peneliti engine Pak, ternyata sebetulnya efisiensinya lebih bagus yang 3 silinder. Lebih bagus yang 3 silinder. Dengan sudut 120 tadi. Kalau yang 4 silinder kan masih 180 malah kan gitu Pak. Nah, seperti itu. Oleh karena itu yang berkembang sekarang rata-rata 3 pas Pak. Alasan utamanya masalah efisiensi dari motor tersebut. Itu Pak. Dan coba sih Pak sana ya. Nah, oh baru sampai situ. Seneng ya? Ini kalau saya bawa pulang nggak bakalan bisa bawa balik sini nanti. Pasti kayak gini anak tuh. Kalau dibalik kan putar balik Pak. Kenapa? Kutubnya terbalik. Arah kutub ya? Kutub magnetnya berubah kan itu toh Pak. Jadi kembali akhirnya. Tapi kalau dengan motor starter nanti ketemu motor starter dibalik plus minusnya putarannya tetap. Kenapa demikian? Balik ke bar. Ayo. Yang mana? Nah, Mobil Pak? motor starter satu contoh Di mobil atau di mobil. Ya. Kalau sepeda motor rata-rata terbalik kalau dengan balik. Tapi kalau di mobil itu ada yang tidak bisa dibalik. Cirinya apa? Yang tidak menggunakan magnet permanen. Itu kan lumparannya seri antara starter dan rotor. Jika kita balik dua-duanya kan itu terbalik. Jadi akhirnya tetap saja. Tapi kalau yang menggunakan magnet permanen pasti muternya terbalik. Kalau dengan bikin trailer, ya pengapian misalnya, penggeraknya menggunakan motor mesin jahit. Ya.
Dengan bolak-balik steker ini kan putarannya tetap. Bagaimana caranya untuk membalik putaran? Itu kan nggak ada pakai permanennya Pak. Itu kan kumparan semua, baik starter maupun rotornya. Apakah bisa dibalik? Bisa gitu Bapak. Dengan balik rangkaian serinya yang ke rotor, berarti konektor sikatnya itu yang jadikan tukar, baru bisa putarannya dibalik. Itu. Nah kalau untuk motor 3 pas ini, seandainya kita kontrol tidak ada fasilitas untuk membalik itu Bapak, maka 2 kabel fase tadi jadikan balik. Nanti kita coba dengan yang alternator. Kita coba putarnya kanan misalnya, terus di controller tidak ada fasilitas untuk membalik putaran misalnya, untuk jalan mundur. Bagaimana Pak saya itu? Ya dikasih saklar saja supaya U dan B bisa dibalik, maka putarannya akan balik. Jangan dibalik 3-3-nya, nanti akan tetap. Cuma 2 aja dibalik, boleh U dan B, boleh U dan B, boleh B dan B dibalik. Cuma 2 ini, nanti putarannya akan tetap. Uniknya motor itu Pak. Tidak apa-apa sambil kita lanjutkan. Jadi prinsip dasar magnetik, tutup sejenis akan tolak menolak, tutup yang tidak sejenis akan tarik menarik. Nah itu kalau di dunia listrik ada istilahnya kaidah tangan kanan itu Bapak. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau arah lilitan dibalik, kutubnya pasti akan terbalik. Arah arusnya dibalik, kutubnya akan terbalik. Ini ikuti kaidah tangan kanan. Jempol saya ini menandakan kutub magnet utara, kalau jari-jari saya itu menandakan arah aliran arus itu Pak. Jadi kalau seandainya spidol ini Pak, saya aliri saya gulung kawat begini ke arah kiri kayak tawaf gitu. Nah dari yang awal tadi saya kasih positif, terus yang terakhir saya kasih negatif, maka arah aliran arus kan begini, arah kayak tawaf, arah sesuai jari kita. Maka ujung spidol yang hitam ini menjadi kutub utara itu. Tapi kalau saya balik, yang pertama masuk tadi saya kasih negatif, yang keluarnya tadi saya kasih positif, maka arah aliran arusnya terbalik, sehingga kutub magnetnya juga terbalik, yang tadi utara menjadi selatan. Jadi kaidah tangan kanan, jangan nanti sampai bingung-bingung begini-begini muter-muter. Ini Pak. Jadi kalau arah aliran tangan jari-jari saya itu ada arah aliran arus, maka jempol itu menunjukkan kutub utara. Kalau ini plus minusnya dibalik, pasti utaranya ada di sini. Nah, ini segitu aja. Jadi kalau kita membuat magnet listrik, jika baterainya dibalik, maka kutub magnetnya juga akan berbeda. Jadi nanti pengaturannya yang 3 pas tadi Bapak, yang ini. Nah, jadi lihat, ini kan ada komutasi mekanik. Kenapa ini bisa berputar tanpa controller, hanya menggunakan sikat? Ini Pak, di sini terkoneknya kan gantian, maka terhubungnya juga gantian. Contoh, kalau kita lihat ini positif gitu, terus ini negatif dan selalu seperti itu, maka kutub magnet ini akan selalu berganti karena sikatnya ini nempel pada label yang ganti-ganti juga. Nah, ini kalau kita perhatikan mana utara mana selatan. Nah, pada saat di sini dia pasti ganti jadi merah supaya apa? Didorong oleh yang merah, ditarik oleh yang biru. Yang di sini begitu di sini posisinya ganti biru. Tapi ada kondisi tertentu dia sempat istirahat dulu. Di mana dia istirahat? Pada saat posisi di garis tengahnya magnet, itu dibuat ngasuh. Oleh karena itu, bahwa lilitan UVB ini tidak selalu bekerja semua. Hanya 2 lilitan bekerja, tapi gantian. Siapa yang kerja, siapa yang istirahat. Jadi dari gambar animasi ini sudah sangat jelas sekali prinsipnya. Nah, supaya sikat itu tidak
pernah aus, maka kan harus tidak pakai sikat, ya toh. Kalau masih ada sikat pasti aus. Contoh nih, motor diesel beras, seperti motor starter, itu kan kuat toh Pak. Dayanya kan gede. Kenapa nggak dipakai di kendaraan listrik? Dulu sempat Pak diaplikasikan untuk forklift biasa, forklift yang indoor, itu masih pakai diesel beras motor. Ya kita tahu kalau forklift operasionalnya pelan terus berapa lama berhenti kan gitu. Kalau misalnya dipakai di mobil Pak, apalagi RPM-nya tinggi, jadinya tinggal bayangkan berapa hari sekali harus bongkar motor ganti brasnya. Itu kan motor starter aneh Pak Saiful. Yes, tapi penggunaannya kan sangat jarang. Kalau sehari sekali dengan keluar rumah, berarti paling tidak nyetabur kan cuma 2 kali toh. Dan 2 kali itu hitungannya hanya detik. Tapi kalau jadikan panteng, saya yakin nggak sampai setengah jam, double. Ya, nah, oleh karena itu digunakan brushless. Fungsi ini tadi, fungsi ini dihilangkan sehingga menggunakan yang namanya komutasi elektrik, diwakilkan ke transistor atau MOSFET. Itu Ibu Bapak. Jadi fungsi dari transistor ke MOSFET itu untuk membuat komutasi elektrik menggantikan fungsi dari sikat. Akhirnya apa? Tidak ada gesekan mekanis, tidak terjadi kearusan. Nih, prinsip kerjanya Pak, jadi kan bisa lihat gambar yang sebelah kiri sana, ya kan? Bahwa linitan U, V, dan W itu selalu bergantian bekerjanya, dan siapa menjadi utara, siapa menjadi selatan, tergantung dari posisi rotornya. Nah supaya tahu, berarti di motor tersebut yang bagus harus dikasih sensor posisi, gitu. Nah, ini dengan perhatikan. Pokoknya kalau yang sudah lurus pasti dia istirahat, kan? Gampangannya kayak gitu. Supaya apa? Supaya ada offset, gaya tarik menariknya tetap ada, gaya dorong mendorongnya juga tetap ada. Kalau posisi lurus itu dia sudah bingung di posisi terkuat. Atau kalau yang saya bilang tadi Pak bikin senjata itu sebetulnya prinsipnya cuma gini. Ini di luarnya saya kasih lilitan. Kalau misalnya 1 lilitan, terus saya kasih baterai, saya kasih tegangan di sini. Di sini saya kasih peloran itu pasti akan tertarik dan berhenti di tengahnya lilitan. Di mana kepakatan makin kuat. Dan kalau ini lilitannya tak jejer Pak, terus tak picu bergantian, maka pelorannya akan terdorong terlempar dengan cepat. Itu prinsipnya kereta cepat kayak gitu. Itu kalau diaplikasikan jadi senjata, yaitu diminimasi. Itu sudah jadi senjata. Tinggal frekuensi kita berapa, terus daya kita berapa Henry untuk mampu melemparkan pelurunya tadi. Nah, ini kalau 1, ini saya buat lilitan Pak. Ya, ini sebuah pipa misalnya, terus saya kasih peloran, saya kasih bola baja, maka dia akan tertarik berhenti di tengah-tengah lilitan. Bukan tertarik langsung ke sana dia, karena disitulah titik kepakatan terkuat. Ya. Berhenti di situ. Dan supaya tidak gandoli, maka yang posisi lurus pasti dinonaktifkan. Nah itu tuh. Oleh karena itu 3 lilitan tersebut tidak pernah kerja bersama, pasti gantian. Nyambut gai, ngasuh, nyambut gai, ngasuh lah. Nanti akan seperti itu. 2 kali dapat picuan arus, 1 kali istirahat, 2 kali. Kenapa kok 2 kali Pak Saiful? Jadi kan bisa lihat. Ini sekarang ngasuh ya. Nah sekarang biru. Nanti menjadi merah ini. Istirahat, merah, istirahat, Biru. Nanti jadi biru. Nah kalau sudah di yang six-stepnya kelihatan Pak. Yang six-stepnya nanti kelihatan. Terpicunya pasti 2 kali, terus tidak dipicu, terpicu 2 kali, tidak dipicu. Artinya 2 kali step. Jadi ini sebelum berhenti Pak, posisi ini 1 kali step, ini berhenti toh. Di sini ada 1 step, terus di sini itu 1 step, dipicu yang sama, di sini berhenti. Nah, baru dipicu dengan kebalik, warnanya jadi biru, tidak merah lagi. Itu nanti di tabel 6 stepnya akan kelihatan. Ini, ya, munculkan saja. Nah, kita nanti bisa isi di sini Pak. Jadi metode komutasi 6 langkah atau 6 step. Sepakat kita yang merah adalah utara,
yang hijau atau biru, sorry yang biru ya. Kalau di Madura ada hijau Pak, biru langit sama biru daun. Ini biru ya. Nah, contoh Pak, ini sekarang dalam posisi step 1 kayak gini gitu. Untuk menuju step kedua, jadi nanti kita bisa bagi ini menjadi 6 posisi. Ini step 1 sudah berarti di sini. Untuk menuju step kedua, maka ini pasti istirahat karena lurus posisinya dengan merah. Yang ini sama ini karena tidak lurus ada offset, itu yang dipicu. Berarti supaya berputar ke kanan, maka yang di sini pasti dipicu dengan warna biru. Supaya apa? Mendorong biru ini. Dan apakah cuma satu yang dipicu? Tidak bisa, karena rangkaiannya bintang pasti ada 2 lintang yang dialiri oleh arus listrik. Kalau di sini terpicu menjadi biru, kalau yang ini dipicu sebagai in-nya, ini out-nya, pasti di sini akan terpicu dan menjadi warna merah. Merah dengan biru menarik, merah dengan merah mendorong. Ini biru dengan biru mendorong, biru dengan merah ini menarik, sehingga dia akan ada gerakan ke kanan. Sampai di mana? Sampai posisi biru ini tengah-tengahnya lurus dengan umpama B. Itu sudah satu step ya. Nanti dipicu lagi step berikutnya, yang lurus dibuat istirahat, berarti yang ini tetap dipicu, yang ini ganti sekarang dipicu, yang tadi istirahat. Itu temu langkahnya. Yang pertama adalah dengan membagi, membagi menjadi 6 kayak gini. Nah, dibagi menjadi 6 kayak gitu. Nah, setiap ini Pak yang dinamakan satu step. Nah, pada step 1 itu kondisinya adalah seperti ini. Step 1 lagi plus 0 ini istirahat Pak, minus itu minus, berarti yang plus nanti menjadi utara, yang minus menjadi selatan, ya kan? Terus step 2 0 plus minus ini Pak, kayak saya tadi bilang 2 kali terpicu, pasti nanti di sini nanti jatuhnya 0. Setelah jatuh 0 yang tadi minus 0, di sini pasti plus terus 0 lagi, minus 0 plus 0. Nah, seperti itu urutannya. Jadi kalau kita lihat gitu, ini step 2, kemudian bergerak lagi ke step 3, ya kan? Terus bergerak lagi ke step 4, bergerak ke step 5, bergerak ke step 6. Nah, itu urutannya. Pasti 2 kali dipicu dengan kutub yang sama, terus istirahat, dipicu lagi 2 kali dengan kutub yang berkebalikan, istirahat, dipicu lagi dengan kutub yang awal tadi, istirahat. Nah, seperti itu. Jadi yang muncullah sebuah komutasi elektrik. Akhirnya motor tersebut muter. Nah, makanya dilakukan Pak Yudi kemarin, bisa kita buat untuk muterkan motor. Bisa Pak, tapi jadinya harus gantian kabel tersebut. Nah, itu kita sempat dulu buat trainer yang sederhana kayak gini. Ini bisa ditiru kalau di sekolah mau buat Pak. Ini pakai saklar Pak. Jadi 3 pasnya ini pakai saklar. Ya, nah, 3 saklar ini kita gerakkan. Kita picu apa? Siapa kita picu apa? Maka motor di sini tidak akan berputar. Kalau gerakan tangan kita urut dan halus, motor itu juga akan berputar urut Pak. Tapi kalau gerakan saklar yang kita gerakkan oleh tangan kita ini tidak urut, motor itu harus ke kanan terus balik lagi ke kiri. Ini yang saya berikan penjelasan kemarin, kita ada pelabahan pertama kali terespon materi itu Pak. Training pertama dosen-dosen politeknik kita belum punya media satupun. Jadi sambil jalan sambil juga ini cepet-cepetan buat kayak gini. Ini saksi hidupnya waktu training pertama itu Pak. Jadi yang kita nggak apa ada yang ngajarin. Waktu itu ilmunya juga masih sedikit gitu, media belum ada. Nah, nanti ya wis juta dekat. Karena dari sumur waktu itu sumurnya juga belum ada. Ini ceritanya kayak gitu. Nah, jadi artinya, mohon maaf kalau itu juga teman-teman banyak yang mengeluh di sekolah itu belum bisa jalan Pak karena medianya ada.
Jadi jangan berputus asa, kita bisa optimalkan apa yang ada, kita juga bisa bikin media yang gak perlu biaya besar. Gak perlu biaya besar. Yang kasihan itu kadang-kadang ada kebijakan pemerintah daerah, sekolah tidak boleh menarik biaya, tapi biayanya tidak dikasih, kan itu tau Pak? Nah. Tapi makanya nanti kalau ada barang-barang yang tidak bisa dipakai, itu bisa dioptimalkan untuk media. Oke, jadi ini Pak ceritanya, warga komunitas kebetulan putar ke kanan. Nah bagaimana kalau misalnya nanti jangan mau harus putar ke kiri? Nah, ini dicontohkan step satunya Pak. Ya. Kalau putar ke kiri, ya urutannya dibalik Pak. Contoh, sekarang posisi seperti ini Pak, ya kan? Maka kalau ini sudah lurus, dia kan pasti istirahat, ya kan? Supaya dia berputar ke kiri, maka yang di sini birunya itu saya geser ke sini Pak. Kalau biru saya taruh di B, maka biru akan mendorong biru, merah akan menarik biru, sementara biru yang di B akan menarik merah yang di atas, dan merah yang di B akan mendorong merah yang di atas, otomatis dia akan berputar ke kiri. Dan ini sudah diatur di controller Pak. Manakala dengan posisikan mundur, otomatis dia pemicunya dibalik dan putarannya dibatasi. Sama-sama motornya, sama-sama kontrolernya. Begitu jadikan posisikan mundur, jadikan gaspol nggak bisa kenceng Pak. Kenapa begitu? Kalau dibuat kenceng bahaya. Wong kalau yang mundur sering nabrak, apalagi kenceng. Ya, nah. Sama nanti yang kontrol programmable itu juga bisa disetting berapa persen energinya yang di posisi mundur. Jadi kan setting sampai kenceng bisa Pak, tapi kan bahaya. Biasanya disetting 10 sampai 15%. Jadi kalau maju bisa 100 km per jam, mundur mungkin maksimum hanya 10 km per jam. Tapi kalau misalnya nanti bulan Agustus dengan mau mengadakan lomba jalan mundur, tidak apa-apa, disetting kenceng, tapi latihan dulu. Kaget orang-orang lagi, besok kenceng ya, 100 km per jam. BKE berudung kabel. Nah, ini sama Pak dengan yang tadi. Yang pertama kita harus bagi dulu, baru diurut yang ringan. Jadi kan kalau kita lihat dari ini, kalau kita percepat ya, nah kalau kita percepat, itu kelihatan putar. Kecepatan tentarannya. Nah, jadi itu putar kiri. Jadi membutuhkan dua komutasi. Jadi kalau jadikan ketemu motor listrik, terus jadikan kasih tegangan langsung bisa berputar, berarti dia sudah ada sistem komutasinya di dalam motor tersebut. Apakah itu komutasinya elektrik atau komutasinya mekanik? Sama saja, tetap bisa putar selama ada sistem komutasi. Loh, apa ada Pak Saiful yang sudah komutasi elektrik dalam motornya? Ada itu Pak. Motornya kipas pendingin radiator Pak. Itu sudah banyak yang model komutasi elektrik. Sudah model komutasi elektrik. Begitu dibongkar, oh tidak ada sikap, tidak ada komutatornya, tapi dia menggunakan komutasi elektrik. Berarti ada rangkaian elektronik di sana. Itu. Jadi tidak selalu menggunakan komutasi elektrik. Untuk yang sekarang, komutasi mekanik. Untuk yang sekarang, itu ada kalanya sudah menggunakan komutasi elektrik. Tapi kalau tidak ada komutasinya di sana, ya dengan kasih arus langsung dari baterai, pasti tidak bisa berputar. Hanya bergerak sedikit terus berhenti. Ya kayak kemarin yang dicontohkan oleh Pak Yuki, kan? Kasih baterai obat yang sudah. Cuma bergerak satu stepnya dia. Dan satu stepnya dia belum tentu 60 derajat Pak. Tergantung dari jumlah pool yang ada di sana. Kalau jumlah poolnya misalnya di situ ada 5 pasang, 5 utara, 5 selatan, misalnya, kan berarti 60 derajat tadi dibagi berapa? Bagi 5. Cuma 12 derajat ya bergerak.
Makanya nggak kelihatan bergerak, duk itu nggak kelihatan, tapi obah gitu. Tuh, oke. Next. Nah, sekarang, oke,